Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Prasetya Aryansa dari Prodi Teknologi Informasi kelas C1 semester 1 Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Ibrahimi Sukroja Situbondo. Di sini pokok pembahasan yang akan saya sampaikan, yang pertama ada fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Yang kedua ada fungsi bahasa. Yang ketiga ada fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, sebagai bahasa nasional, sebagai bahasa negara, dan bahasa baku. Selanjutnya ada bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dan yang terakhir ada ciri-ciri ragam bahasa baku. Bab 1. Di sini saya akan menyampaikan dengan tema fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia serta bahasa Indonesia yang baik dan benar. Yang pertama, fungsi dan kedudukan bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia mempunyai kedudukan yang sangat penting, antara lain bersumber pada Ikrar Ketiga Sumpah Pemuda 1928 yang berbunyi, "Kami, putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia." Ini berarti bahwa bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, kedudukannya berada di atas bahasa-bahasa daerah. Selain itu, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 tercantum pasal khusus, yaitu Bab 15 pasal 36 mengenai kedudukan bahasa Indonesia yang menyatakan bahwa bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Yang kedua, fungsi bahasa. 1. Fungsi ekspresi dalam bahasa. Yang kedua, ada fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, ada fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial atau direktif dalam bahasa. Yang kelima, fungsi lebih mengenal kemampuan diri sendiri. Yang keenam, fungsi lebih memahami orang lain. Yang ketujuh, fungsi belajar mengamati dunia bidang ilmu di sekitar dengan cermat. Yang terakhir, fungsi mengembangkan proses berpikir yang jelas, runtut, teratur, terarah, dan logis. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Bahasa persatuan adalah pemersatu suku bangsa, yaitu pemersatu suku, agama, rasa, dan antar golongan atau sara bagi suku bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. 1. Lambang kebanggaan kebangsaan. 2. Lambang identitas nasional. Yang ketiga, alat perhubungan antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang terakhir, alat yang memungkinkan penyatuan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya dan bahasanya masing-masing ke dalam kesatuan kebangsaan Indonesia. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. 1. Bahasa resmi kenegaraan. 2. Bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan. Yang ketiga, alat perhubungan pada tingkat nasional untuk kepentingan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan. Yang terakhir, alat pengembangan kebudayaan, ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa baku. Bahasa baku merupakan bahasa yang digunakan dalam pertemuan sangat resmi. Fungsi bahasa baku itu berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, ada fungsi pemersatu sosial, budaya, dan bahasa. Yang kedua,
ada fungsi penanda kepribadian, bersuara, dan berkomunikasi. Yang ketiga, fungsi penambah kewibawaan sebagai pejabat dan intelektual. Yang terakhir, fungsi penanda acuan ilmiah dan penulisan tulisan ilmiah. Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa Indonesia yang digunakan sesuai dengan situasi pembicaraan, yakni sesuai dengan lawan bicara, tempat pembicaraan, dan ragam pembicaraan, dan sesuai dengan kaidah yang berlaku dalam bahasa Indonesia, seperti sesuai dengan kaidah ejaan, punktuasi, istilah, dan tata bahasa. Berikut ada ciri-ciri ragam dari bahasa baku. Yang pertama, penggunaan kaidah tata bahasa normatif, misalnya dengan penerapan pola kalimat yang baku. Acara itu sedang kami ikuti dan bukan acara itu kami sedang ikuti. Seperti itu misal contohnya. Yang kedua, penggunaan kata-kata baku. Misalnya, cantik sekali dan bukan cantik banget. Juga berikutnya ada contoh lagi, uang dan bukan duit, serta tidak mudah dan bukan enggak gampang. Yang ketiga, penggunaan ejaan resmi dalam ragam tulis. Ejaan yang kini berlaku dalam bahasa Indonesia adalah ejaan yang disempurnakan oleh EYD. Bahasa baku harus mengikuti aturan ini. Yang keempat, penggunaan lafal baku dalam ragam lisan. Meskipun hingga saat ini belum ada lafal baku yang sudah ditetapkan, secara umum dapat dikatakan bahwa lafal baku adalah lafal yang bebas dari ciri-ciri lafal dialek setempat atau bahasa daerah. Misalnya seperti atap dan bukan atep. Yang kedua ada contoh habis dan bukan habis, serta kalau dan bukan kalau. Itu contoh-contohnya. Yang kelima, penggunaan kalimat secara efektif. Di luar pendapat umum yang mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu bertele-tele, bahasa baku sebenarnya seharusnya mengharuskan komunikasi efektif. Pesan pembicaraan atau penulis harus diterima oleh pendengar atau pembaca persis sesuai maksud aslinya. Berikut ada contoh pertanyaan menggunakan bahasa baku. Yang pertama, apa saja usaha pemerintah untuk mensukseskan program pelestarian hewan langka? Itu contoh dari bahasa baku dengan kalimat tanya yang pertama. Dan yang kedua, contoh kalimat tanya yaitu dengan bahasa baku, mengapa masyarakat perlu mendukung program pelestarian hewan langka yang dicanangkan pemerintah? Mungkin ada dua contoh itu dalam kalimat tanya untuk bahasa baku. Nah, berikutnya merupakan kesimpulan dari cara bagaimana menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar dan apa itu bahasa Indonesia yang baik dan benar. Kesimpulannya di sini, bahasa Indonesia yang baik dan benar merupakan bahasa yang mudah dipahami dan dimengerti. Bentuk bahasa baku yang sah dibuat agar secara luas masyarakat Indonesia dapat berkomunikasi menggunakan bahasa nasional. Jadi bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tujuannya untuk memudahkan kita ketika kita melakukan komunikasi, bisa dipahami bahasanya, serta juga mudah dimengerti. Dan tentu itu pun juga supaya kita menjadikan bahasa tersebut sebagai bahasa nasional dan bahasa sehari-hari kita.
Mungkin itu saja kesimpulannya. Mungkin itu saja materi tentang bab 1 Bahasa Indonesia yang dapat saya sampaikan atau dapat saya presentasikan ke kalian semua. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan. Saya sendiri mohon maaf, kurang lebihnya. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.